Halo teman-teman, jumpa lagi ya seperti biasa di channel YouTube-nya Tania Profesor. Nah, di video kali ini aku mau ngomongin sesuatu nih. Ini kan mau menjelang puasa, menjelang lebaran, pasti pada bingung ya mau bikin camilan apa. Kan cara ngolahnya tuh gampang banget. Nah, ini video kali ini pas banget ya, jadi wajib banget ditonton dari awal sampai akhir. Nah, di sini aku juga bakal jelasin kenapa sih basreng mentah dari Tania itu paling murah. Terus paling cocok banget dibuat ide jualan atau dibuat suguhan lebaran. Jadi wajib banget simak video aku sampai habis ya. Nah, tentunya menjelang puasa itu orang-orang itu carinya camilan yang murah, tahan lama, dan mudah cara ngolahnya ya, nggak perlu ribet-ribet. Saat lebaran kan banyak nih tamu berdatangan, bergantian ya, jadi butuh banget camilan yang praktis. Makanya camilan ideal itu harus nggak gampang basi, nggak bikin enek juga, dan bisa banget buat stok di rumah ya. Jadi nggak perlu repot-repot kalau habis harus beli lagi. Nah, ternyata itu basreng termasuk dalam kriteria ini ya. Basreng itu jadi singkatan dari bakso goreng ya teman-teman. Yang belum tahu basreng itu, basreng adalah bakso goreng. Nah, untuk si basreng mentah sendiri itu bentukannya tuh bulat ya, warnanya juga bersih putih ya, terbuat dari ikan juga, tahan lama ya teman-teman. Jadi nanti ketika digoreng itu kenyal banget dalamnya. Nanti habis ini aku mau spill ya untuk si basrengnya, yang bisa diolah jadi keripik basreng atau diolah jadi basreng basah juga bisa banget ya. Nah, dietanya itu nggak cuman ada basreng bulat ya teman-teman, dietanya itu juga ready basreng lontong atau basreng loncongnya. Tapi untuk si basreng lontong atau basreng loncongnya itu harus PO dulu ya teman-teman. Jadi wajib banget DM admin atau WA admin dulu kalau mau pengen si basreng lontongnya ya. Nah, jadi bentukan si basreng dari atanya tuh kayak gini ya. Dia tuh bentuknya bulat, nih. Warnanya juga putih bersih ya kayak gini. Ini lo duri-duri, jadi aman banget buat dimakan anak kecil ya. Ini tuh instan banget kayak gini tuh. Teksturnya bener-bener kenyal banget kayak gini. Tuh. Ini pas banget ya, mau dijadikan camilan waktu lebaran pas banget. Jadikan keripik basreng kayak gini tuh. Ini asli terbuat dari ikan kuniran ya, tanpa pengawet ya. Jadi aman banget buat dikonsumsi. Nah, kenapa sih teman-teman itu harus banget nih beli kataji dari akannya? Nah, alasan yang pertama itu, hasil dari akannya itu langsung dari pabrik ya teman-teman. Kita itu bisa memproduksi 1 ton per hari ya teman-teman. Jadi di stok setiap hari ya, barangnya itu benar-benar fresh banget. Nanti kalau semisal nih ya teman-teman beli ini dari Atania, terus basrengnya itu nggak fresh, teman-teman bisa komplain 1 kali 24 jam, langsung komplainnya ke admin aja ya. Nanti bakal kita refund uang atau diganti dengan barang ya teman-teman. Asalkan setelah kakak yang order langsung aja komplain di adminnya Tanya ya. Nah, alasan yang kedua itu basreng mentahnya itu nggak ada pengawetnya sama sekali ya, yang aku jelasin tadi ya. Jadi aman banget buat dikonsumsi ya. Harganya juga murah banget, fresh setiap hari. Pelayanan di atasnya itu juga ramah-ramah banget ya. Artinya juga ramah banget, pas respon banget, cepet banget kalau nanggepin chat temen-temen ya. Jadi wajib banget pilihnya basreng mentah kata dari atasnya ya. Nah, selain itu lihatannya itu pengiriman bisa 1 hari sampai, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang kehabisan stok di rumah nih, misal hari ini tuh habis nih stok aku, pengennya aku besok mau langsung datang nih bacerainya, bisa banget ya teman-teman, langsung aja pemesanannya tuh lewat admin ya. Tetapi tidak semua alamat itu bisa sampai depan rumah ya. Ada yang harus COD sama driver juga, jadi menentukan setiap alamat teman-teman. Info lengkapnya langsung diamatin aja ya. Ini tuh basreng mentahnya cocok banget ya buat stok di rumah, buat jualan, buat camilan di rumah juga bisa banget ya. Nah, banyak banget ya orang itu salah pilih basreng ya. Kalau di Atania tuh
kelihatannya itu kan basrengnya fresh kayak gini dan masih kenyal banget ya. Nah, di luar sana itu ada juga nih yang basrengnya itu lembek, terus teksturnya juga nggak kenyal kayak gini, gampang basi juga. Misal nih ya, kalau teman-teman beli di luar itu pengiriman sampai 3 hari, ternyata itu setelah datang itu basi. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi wajib banget pilihnya itu di atasnya aja. Nggak cuman ordernya lewat WA aja ya, kalian bisa CO lewat Shopee, TikTok Shop, atau Lazada ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal kasih tips juga teman-teman kalau goreng basreng setengah mateng ya. Nah, tips yang pertama itu minyaknya nggak boleh panas karena nanti semisal nih teman-teman minyaknya panas, terus basrengnya dimasukkan ke dalam minyak panas, nanti hasilnya itu bakal meledak ya. Dan ini tuh bisa pecah gitu ya kalau teman-teman gorengnya utuh nih semisal. Yang benar itu minyaknya harus hangat ya, baru si basrengnya udah dipotong atau yang masih utuh kayak gini baru bisa digoreng. Nah, kalau teman-teman mau bikin keripik basreng ya minyaknya harus panas. Nah, yang kedua itu tepung ya. Kuncinya ada di tepung kalau teman-teman mau bikin keripik basreng. Teman-teman juga bisa baluri basreng yang udah dipotong itu dengan tepung terigu atau tepung beras ya teman-teman. Nah, dibaluri sampai benar-benar merata, setelah itu diayak baru digoreng di minyak panas ya. Gorengnya itu 2 kali biar dapat hasil yang benar-benar renyah banget. Nah, teman-teman kalau pengen jualan nih ya, jualan basreng chili oil, basrengnya basah atau basreng dibumbui pakai bumbu tabur, tipsnya ada lagi ya teman-teman, wajib banget masukin si bumbu tabur apapun itu dalam keadaan basrengnya masih panas ya. Karena apa? Nanti ketika basrengnya itu masih panas dan bumbunya itu dimasukkan, nanti bakal nempel ke si basreng mentahnya semua. Nah, jika dimasukkan dalam keadaan dingin, nanti bumbunya itu tidak bisa menempel pada si basreng dan akan menggumpal ya teman-teman. Kalau untuk si keripik basrengnya itu seperti biasa aja. Setelah digoreng, tunggu beberapa menit baru bisa ditaburi pakai bumbu tabur atau chili oil ya teman-teman. Nah, tips dari aku nih, kalau teman-teman mau basrengnya awet, bisa tahan lama, teman-teman bisa simpan si basreng ini dalam plastik setelah pemakaian. Semisal nih belinya setengah kilo, terus basrengnya tuh ada sisa. Nah, si plastiknya itu wajib dibungkus lagi, setelah itu bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Nah, untuk ketahanannya, kalau di dalam kulkas itu bisa tahan 2 minggu ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen lebih lama lagi, bisa disimpan di dalam freezer ya, bisa tahannya itu 2 bulan. Jadi aman banget buat stok di rumah. Kalian mau beli berapapun, berapa puluhan kilo bisa banget ya, bisa disimpan di dalam freezer. Asalkan suhunya bisa diatur ya. Nanti semisal nih suhunya nggak diatur ya, terus disimpan ke dalam freezer, nanti basreng teman-teman itu bakal retak-retak ya. Jadi tips itu penting banget ya. Jadi bisa ditiru ya tips dari aku supaya basreng teman-teman itu tetap awet. Nah, misalnya ya perjalanan itu di Sumaruang itu kan bisa tahannya itu kan 4 sampai 5 hari ya. Teman-teman kalau pengen mau nambah ketahanannya bisa CO yang kemasan vakum ya teman-teman. Kemasan vakum itu menambah ketahanan basreng mentah ya. Yang sebelumnya 5 hari bisa sampai 6 sampai 7 hari. Nah, yang selanjutnya itu teman-teman bisa menentukan buyer nih, mau dijual online atau mau dijual offline ke tetangga-tetangga, dititipkan ke warung-warung. Nah, tiap target itu beda ya pendekatannya. Nah, kalau dijual ke tetangga itu cukup rasanya enak, pas, dan harganya ramah di kantong ya. Kalau kamu pengen jualan online, kita butuh foto yang menarik, video yang menarik supaya pelanggan kita itu tertarik dengan si basreng mentahnya melihat dari postingan foto basreng. Kalau teman-teman jualnya ke pedagang seperti apa itu ya, pedagang sama pedagang ya, kita itu butuhnya harga grosir ya teman-teman. Nah,
Dalam menentukan harga, teman-teman juga harus memperhitungkan bahan-bahannya, plastik, gas, minyak, waktu, tenaga. Jangan jualnya murah, yang penting cepat laku. Nanti kita capek tapi nggak untung, malah kita rugi dong, buntung. Dan juga jangan terlalu mahal ya, nanti nggak bakal laku juga. Jadi harganya itu stabil aja ya lah. Stabil disamakan dengan harga pasaran aja. Ambil untung wajar aja di awal ya. Nah, promosi paling mudah itu lewat WhatsApp. Cuman post foto basreng setiap hari, video basreng. Insya Allah nanti bakal banyak banget yang order ya. Nah, alternatif yang kedua itu posting di TikTok ya teman-teman. Lagi booming banget kan aplikasi TikTok. Jadi insya Allah nanti kalau teman-teman postingnya di TikTok terus dikasih keranjang kuning, wah bakalan meledak banget ya orderan. Nah, kalau teman-teman sudah mulai rutin jualan, bikin logo atau stiker kecil-kecilan, packingan yang rapi, bikin harga naik otomatis, dan bikin nama merek yang mudah diingat. Setiap Ramadan, permintaan camilan naik tinggi. Ini kesempatan banget buat yang pemula. Bukan hanya basreng aja ya teman-teman, tetapi semua makanan ringan laris manis karena selalu dibanjirin orderan. Teman-teman juga bisa waktu Ramadan itu jualan keripik basreng ya teman-teman. Basrengnya langsung beli di atasnya aja karena keripik basreng itu bisa tahan berbulan-bulan ya teman-teman. Jadi aman banget buat dikonsumsi. Misalnya ya lebaran udah selesai, kalian terus berhenti posting, jangan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa posting setelah lebaran dan tetap menjaga kualitas ya. Perluas jenis produk. Misal nih teman-teman ya, tambahi dengan topping seblak yang ada di atasnya. Teman-teman misal mau jualan topping seblak cuan lidah nih. Di atasnya itu ada yang petekan, harganya itu 6.500. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan produknya dalam jualan teman-teman ya. Bisa dijual dengan harga 10.000 per pack. Ya kayak gitu. Kalau mau jual bal-balan juga bisa banget ya. Ini kan emang cocok banget buat topping seblak dan bakso aci. Jadi dijamin laris manis ya teman-teman. Jangan bergantung pada satu produk aja. Nah, kesalahan yang paling sering itu takut ambil stok. Jarang posting dan tidak konsisten ya. Padahal usaha kecil itu berkembang karena apa? Karena konsisten. Satu hari aja teman-teman tidak posting di sosial media, orang bakal lupa dengan produk teman-teman. Jadi itu tadi ya, alasan kenapa harus memilih basreng dari atannya. Kenapa basreng mentah dari atannya itu cocok banget buat dijadikan camilan saat lebaran. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga membantu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Info lengkapnya bisa langsung WA admin yang sudah ada di deskripsi. Bye-bye.